Nah, menata tapi kemudian oke lah, gue tahu siapa yang gue hadapi. Yang gue hadapi kan para pemain-pemain LPG yang sudah nyaman dengan kondisi itu. Oke, gue terima nasib, gue dihajar, tapi kan gue nggak marah juga, Prof. Ya gue anggap, ya itulah konsekuensi pejabat. Berapa lama atau seperti apa kan saya nggak tahu, Prof. Gitu, Prof. Kita ngopi dulu. Oke, di sini Prof. kopinya enak, Pak Bahlil. Oke. Ya. Jadi kita ngopi dulu dan Anda semua juga diundang untuk datang ke Cafe Berisi. Kopi hitam? Kopi. Ya. Kopi hitam manis. Hitam manis. Kan nggak ada kopi putih manis kan, Prof? Oke, baik. Kita ngopi dulu ya. Ya. Saya juga minta yang sama ya. Baik, kita bicara tadi tentang LPG, lalu kemudian juga yang ramai juga, ini berturut-turut ya setelah itu ya. Ada Shell, kasusnya Shell atau SPBU asing. Bahkan masyarakat baru saja beralih dari Pertamina masuk ke Shell ya, karena pada waktu itu ada isu mengenai oplosan dan sebagainya. Dukungan berkurang pada Pertamina, kemudian Shell itu rame, kemudian juga swasta yang lain. Ada Vivo, ada BP, dan lain sebagainya. Swasta sudah mengambil, walaupun mereka juga mengambilnya di kota-kota besar pastinya. Lalu kemudian ada kebijakan yang muncul dari Pak Bahlil. Dan mengakibatkan mereka tidak mendapatkan stok dan mereka harus jualan kopi. Ya, anak-anak muda kemudian nongkrong di sana, memberikan dukungan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik itu? Prof, yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saudara-saudara kita, teman-teman badan usaha swasta yang mengelola BBM itu kan semuanya mendapatkan kuota impor. Jadi ini terkait dengan impor sebenarnya. Jadi impor mereka di 2024 itu katakanlah perusahaan A mendapat kuota impor 100.000 ton. Saya membuat neraca komoditas bahwa di 2025 kita naikkan 10%. 2025 naikkan 10% kuota mereka. Kuota mereka. Fair. Berarti 100% tambah 10%. Jadi mereka dapat kenaikan. Mereka dapat kenaikan 110%. Tapi kan demand mereka meledak. Entar dulu, Prof. Kita ini kan mempunyai neraca komoditas. Ya. Yang nggak semau-mau kita aja. Masing-masing kita sudah jatahin. Kamu perusahaan pompa bensin A, kamu jatahnya sekian ya. Kamu jatahnya sekian. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil penjualan tahun kemarin ditambah 10%. Dan itu sudah kita bagi, Prof. Kemudian di bulan September jatah yang 110% kita kasih, dia sudah habis. Sudah habis, maksa pemerintah mau nambah. Karena permintaan mereka meledak tadi. Saya nggak tahu meledak atau tidak. Wallahu alam. Pemerintah kasih solusi, Prof. Kuota impor kamu udah habis. Kamu bangun kolaborasi dong dengan orang yang punya kuotanya belum untuk habis. Mendapatkan untuk mendapatkan supply. Saya suruh kerjasama sama Pertamina yang mempunyai kuota impor sisa. Karena kalau saya membuka impor lagi, berarti kan saya mendapat melebihi kuota impor dalam neraca komoditas. Sehingga stoknya jadi surplus pada tahun itu. Surplus, dan itu kan akan merusak kinerja kami, Prof. Dan saya katakan, saya panggil kok. Silakan kalian B2B secara baik, tidak boleh saling merugikan, yang saling menguntungkan. Ini nyeleneh, maksa-maksa pakai sosmed.